Bapak, Ibu, saudara-saudari sidang Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Pertama-tama atas nama Majelis Jemaat GKI Betania Berimba, terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Oktavianti STH yang akan melayani kebaktian dan penyampaian firman Tuhan pada kebaktian minggu hari ini. Ibu Penatua Herti Carolina selaku liturgus yang akan memimpin kebaktian kita. Bapak Ibu Penatua Diakon dari lingkungan pelayanan 1 yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian pada hari ini. Kepada Bapak Budi Alpianto SPD yang akan memainkan musik untuk mengiringi puji-pujian kita pada kebaktian hari ini. Bapak Joni Rumsa Karya dan Adeline Febriana yang akan menjadi pemandu lagu atau song leader. Bapak Kennedy Uda selaku operator sound system, Bapak Penatua Timotius selaku operator SCD dan multimedia, dan juga segenap sidang jemaat yang mengikuti ibadah minggu hari ini, baik di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumahnya masing-masing. Berita jemaat Minggu 24 Oktober 2021. Berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Berimba pada hari Minggu 31 Oktober 2021, perayaan Hari Reformasi dan Hari Bapak GKI, yaitu Pendeta Pelayanan Ibu Pendeta Oktavianti STH, petugas mimbar, pengurus dan anggota seksi pelayanan Bapak Jemaat GKI Berimba, liturgus Bapak Mardi Ampung SPD, song leader Penatua Yonatan dan Penatua Yoberi Jumben, pemain keyboard Yuni Diana Angelika. Berita kebaktian dan berita pemberkatan nikah. 1. Diberitahukan kepada anggota dan pendamping seksi pelayanan remaja Jemaat GKI Berimba bahwa kebaktian seksi pelayanan remaja akan dilaksanakan pada hari Jumat 29 Oktober 2021 pukul 16.30 WIB, dan yang bertugas sebagai liturgus Kristi Doa Persembahan Melvin Agustian, dan didampingi oleh seluruh pendamping seksi pelayanan remaja. 2. Diberitahukan kepada anggota dan pembina seksi pelayanan pemuda Jemaat GKI Berimba bahwa kebaktian seksi pelayanan pemuda akan dilaksanakan pada hari Minggu 24 Oktober 2021 pukul 18 WIB di tempat Diakon Yuliani Ikat dan yang bertugas sebagai liturgus Febria Margareta, doa persembahan Lisa Sembolon, dan khotbah oleh Adeline Febriana. 3. Diberitahukan kepada pengurus dan anggota seksi pelayanan perempuan Jemaat GKI Berimba bahwa kebaktian seksi pelayanan perempuan akan dilaksanakan pada hari Minggu 24 Oktober 2021 pukul 15.30 WIB di tempat Ibu Maria Widodo, dan yang bertugas sebagai liturgus Ibu Epon Elizabeth. 4. Akan dilaksanakan dan akan diteguhkan dalam ikatan pernikahan kudus pasangan yang berbahagia Santia, putri dari Bapak Uyus dan Ibu Titi Sumanti, Jemaat GKI Berimba, dengan Tri Astionatan, putra dari Bapak Triyono binti
dalam kurung almarhum dan Ibu B. Erlina Kamala, Jemaat GKE Hampatung. Pada hari Senin 25 Oktober 2021 pukul 8 WIB bertempat di Gereja Betania Barimba. Demikian berita jemaat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Sebelum pendeta, penatua, dan diakon yang akan bertugas memasuki ruangan ibadah, mari Bapak Ibu sedang jemaat kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 2, baitnya yang pertama sampai baitnya yang kedua. Pada bait yang kedua Bapak Ibu diundang untuk berdiri. Saudara, kita tahbiskan ibadah ini. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, kembali kita naikkan pujian kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat nomor 21, kita nyanyikan bait yang pertama dan bait yang kedua. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Dia bawa rasa bahagia
Mari bersama kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dan mengucap syukur dalam doa kita. Mari kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan fananya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakan kami untuk berbakti hari ini. Kiranya pujian, doa, dan firman-Mu menjadi berkat dalam hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kita mendengarkan pembacaan Alkitab. Marilah kita mendengarkan firman Allah yang tertulis dalam kitab Ayub pasal 42 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Dengan perikop, Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuannya? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan pelayanan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta, kembali kita angkat pujian kita. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 53, bait yang pertama dan bait yang kedua. Tuhan
telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan bagi kita pada saat ini yaitu diambil dari kitab Perjanjian Baru, kitab Ibrani pasal 7 ayat 23 sampai ayat 28. Ibrani pasal 7 ayat 23 sampai 28. Mari sebelumnya kita berdoa. Firman-Mu itu ya Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Pimpinlah kami pada saat ini dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat memahami firman-Mu ini dengan benar dan mengimaninya. Pakailah hamba-Mu ini untuk menyampaikan isi hati-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Ibrani pasal 7 ayat 23 sampai 28 dengan judul Kristus adalah imam yang lebih tinggi daripada Harun. Ayat 23. Dan dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam, karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar, tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tidak ada manusia yang sempurna dan abadi di dalam dunia ini. Setiap manusia itu berdosa. Dan akibat dosa itu semua manusia harus mengalami yang namanya kematian. Hal ini menunjukkan kelemahan dan betapa panaknya hidup manusia itu. Sehingga apa yang dilakukannya di dalam dunia ini, bahkan hidupnya sendiri, pada saatnya akan berakhir. Karena itu segala tugas dan pekerjaan akan dilanjutkan atau digantikan oleh orang lain. Inilah Bapak Ibu kehidupan kita manusia. Hal ini juga berlaku dalam kehidupan para imam di dalam zaman Perjanjian Lama. Para imam yang pada saat itu adalah keturunan suku Lewi adalah orang-orang yang tidak luput dari dosa, dan pada saatnya akan mengalami kematian. Mereka tidak dapat menjalankan tugas keimamannya itu untuk selama-lamanya.
Tetapi segala sesuatu ada masanya, termasuk kita manusia saat ini. Segala sesuatu ada masanya dan akan beralih kepada generasi-generasi selanjutnya. Saudaraku, berbeda dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang disebut sebagai Imam Besar Agung, yang dikatakan oleh penulis kitab Ibrani pasal 4 ayat 14, Yesus itu adalah Imam Besar Agung. Ia adalah imam besar yang tanpa dosa. Dan ia menjabat itu bukan untuk sementara seperti imam-imam dalam perjanjian lama, tetapi ia menjabat untuk selama-lamanya. Dan keunggulan Tuhan Yesus inilah yang mau dijelaskan oleh penulis kitab Ibrani ini kepada para pembacanya, termasuk kita pada saat ini. Keimaman Tuhan Yesus adalah keimaman menurut peraturan Melkisedek, yaitu harus disumpah. Sedangkan untuk imam yang biasa itu tidak. Dan sumpah yang dimaksud itu adalah Allah sendiri yang mengangkat sumpah tentang diri Yesus Kristus itu. Seperti yang dikatakan dalam ayat 21 pasal 7 ini, yang berkata, tetapi ia dengan sumpah diucapkan oleh Dia yang berfirman kepadanya, Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Artinya perkataan Allah ini dalam ayat 21 adalah suatu perkataan yang tidak main-main, tetapi mau menegaskan dengan kesungguhan siapa Tuhan Yesus itu. Keimaman Tuhan Yesus itu tidak akan lenyap, karena Allah sendiri telah bersumpah bahwa keimamannya akan berlangsung untuk selama-lamanya dan tidak akan beralih kepada orang lain. Tidak seperti imam perjanjian lama pada saat itu, tidak seperti kita di masa sekarang sebagai manusia, di mana ketika kita mati akan dilanjutkan oleh orang lain, generasi-generasi yang lain. Tetapi berbeda dengan Tuhan Yesus, tidak akan beralih kepada orang lain. Dan Yesus itu adalah pengantara, dikatakan oleh penulis kitab Ibrani. Pengantara di sini yang dimaksud adalah pengantara antara Allah dan manusia, yang menyampaikan permohonan manusia kepada Allah. Kalau zaman perjanjian lama, tugas imam itu adalah pengantara, di mana pada saat itu ketika umat Tuhan ingin bertemu dengan Allah tidak bisa secara langsung, tetapi harus melalui imam yang dipilih dari suku-suku Lewi. Tetapi melewati Yesus sendiri, ia adalah pengantara hubungan antara Allah dan manusia. Kita ingat Bapak Ibu, dalam peristiwa kematian Yesus, ada beberapa peristiwa yang mengikutinya ketika peristiwa kematian Yesus. Tabir bait suci terbelah menjadi dua. Karena memang pada saat itu tidak sembarangan orang untuk masuk ke ruang Maha Kudus bertemu dengan Allah. Hanya imam yang bisa. Dan umat Tuhan tidak bisa hanya melewati imam sebagai pengantara, tetapi melewati peristiwa kematian Yesus, tabir bait suci itu terbelah menjadi dua. Artinya bahwa di dalam Yesus kita bisa dengan leluasa untuk bertemu dengan Allah. Di dalam Yesus kita punya kesempatan yang tiada batasnya untuk bisa bertemu langsung dengan Tuhan. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Ia juga adalah penyelamat dan juga penebus bagi manusia, sehingga melalui Dialah manusia beroleh kesempatan yang sempurna. Manusia beroleh keselamatan yang sempurna. Dan Tuhan Yesus adalah imam besar yang kita perlukan. Imam besar yang dimaksud oleh penulis kitab Ibrani di sini adalah imam besar berdasarkan karakter yang dimiliki oleh Tuhan Yesus, yaitu ia adalah orang yang saleh, yang dikatakan ayat 26 dalam nas ini.
atau keberadaan kehidupan yang berkenan kepada Allah. Saleh di sini adalah seseorang yang penuh dengan kesetiaan, melaksanakan kewajibannya di hadapan Allah. Ia tidak munafik. Artinya orang munafik baik di depan mata namun di belakang itu jahat, tetapi Yesus tidak. Ia memiliki kebaikan yang besar atau murni dalam pandangan Allah, ayat 26 dalam nas ini. Bahkan ia lebih tinggi dari tingkat-tingkat surga. Ungkapan ini menggambarkan kesempurnaan kealahannya, bahwa betapa ia lebih tinggi daripada malaikat dan penghuni surga. Saudaraku, keimaman Tuhan Yesus lebih unggul daripada imam-imam besar lainnya atau imam suku Lewi. Imam-imam besar lainnya biasanya mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, kemudian baru ia mempersembahkan korban bagi umatnya. Itu yang dilakukan oleh imam-imam dalam zaman perjanjian lama. Tetapi berbeda dengan Tuhan Yesus yang mau digambarkan, diungkapkan oleh penulis kitab Ibrani, yang adalah putra Allah tanpa dosa, tetapi mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban untuk dosa semua umat manusia. Sehingga ia tidak perlu mempersembahkan korban bagi Allah, karena ia sendirilah yang menjadi korban itu untuk keselamatan umat manusia. Nah saudaraku, dari uraian firman Tuhan ini, apa yang bisa kita renungkan bersama? Yang pertama, Tuhan Yesus adalah imam besar agung yang tidak pernah berhenti dalam keimamannya dan yang tidak tergantikan oleh siapapun. Oleh sebab itu ia selalu ada bagi setiap perkara dalam kehidupan manusia. Ia adalah Allah yang hidup, yang akan memberikan kehidupan yang kekal bagi kita. Sebab itu, mari kita membawa perkara hidup kita kepadanya dalam segala keadaan waktu yang tidak terbatas. Ia dapat ditemui dan dijumpai di mana saja. Seperti lagu mengatakan bahwa ia hanyalah sejauh doa. Berdoalah terus kepada Tuhan. Maka dalam doa, dalam persekutuan yang intim kepada Tuhan, kita akan merasakan kehadirannya dalam hidup kita. Dan kehadirannya membawa berkat, bahkan membawa kelegaan dan sukacita dalam setiap perkara-perkara hidup yang kita alami. Karena dia akan membela perkara kita dengan sempurna di hadapan Allah. Dialah menjadi sumber pengharapan kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus adalah pengantara kita dengan Allah dan yang menyelamatkan kita dan juga dosa-dosa kita. Namun keselamatan itu hanya diperoleh ketika kita mau datang kepadanya dengan sungguh-sungguh percaya dengan keseluruhan hidup kita. Artinya kita tidak hidup dalam dosa dan pelanggaran kita, tetapi kita mau berusaha hidup untuk melakukan perintah dan kehendaknya, meneladani karakternya. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus adalah imam agung yang telah mengorbankan dirinya bagi keselamatan kita manusia. Sehingga kita tidak perlu lagi mempersembahkan korban binatang. Kita tidak perlu lagi mempersembahkan darah binatang atau mengoleskan darah binatang di tubuh kita supaya kita selamat dan lain sebagainya menurut pemikiran kita manusia. Tidak perlu. Karena kita yakin bahwa di dalam Dia ada jaminan keselamatan kita. Karena itu mari kita mengandalkan Dia saja dalam segala sesuatu.
Tidak perlu kita mencari kuasa-kuasa yang lain di luar kekuasaan Kristus yang kita imani. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami boleh masuk dalam persekutuan doa kami. Bapa di sorga, kami mengucap syukur firman-Mu, boleh sungguh mengingatkan kami betapa bangganya kami memiliki Engkau di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah menyelamatkan kami yang berdosa ini, supaya kami jangan mati dalam kebinasaan, tetapi agar kami senantiasa boleh memiliki kehidupan yang kekal, yang boleh Tuhan persiapkan bagi orang-orang yang percaya kepadamu. Demikian juga Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan kami, tidak meninggalkan kami dalam setiap keadaan. Karena itu pada saat ini ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau dari tempat-Mu yang maha tinggi, Engkau juga berkenan mendengarkan seruan permohonan doa kami. Kami mengucap syukur atas setiap lini kehidupan yang boleh kami jalani dan alami. Suka duka perjalanan hidup kami tidak pernah Tuhan tinggalkan. Bahkan Engkau yang senantiasa menolong dan membela setiap perkara-perkara kami dengan sempurna. Engkau menjadi sumber pengharapan kami. Biarlah firman Tuhan yang boleh kami dengar semakin menguatkan, meneguhkan iman dan percaya kami di dalam Yesus Kristus. Sebagai tanda syukur terima kasih kami kepadamu ya Bapa, atas segala pemberian Tuhan yang baik, termasuk keselamatan yang boleh Tuhan berikan. Mampukan kami ketika kami masih hidup di tengah-tengah dunia yang fana ini, menjalani kehidupan dengan baik. Kami boleh mengisi hari-hari hidup kami dengan bijaksana, mengandalkan Tuhan dan berbuat kebaikan, boleh menjadi berkat untuk sesama, selama Tuhan masih memberikan kami kesempatan menikmati kehidupan ini. Dan tolonglah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang boleh senantiasa menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan memimpin kami juga dalam langkah-langkah juang kami, dalam setiap pergumulan-pergumulan kami, dalam kami melaksanakan tugas dan peran kami masing-masing, baik itu juga di tengah-tengah keluarga maupun rumah tangga. Tuhan yang memampukan kami dengan kuasa-Mu, agar kami boleh melaksanakan tugas peran kami dengan sebaiknya, dalam rasa tanggung jawab kami kepadamu. Tuhan, kami mengundang Engkau untuk senantiasa tinggal serta di tengah-tengah keluarga dan rumah tangga kami, menolong dan menopang. Jauhkan daripada kami ya Tuhan kuasa-kuasa jahat, kuasa-kuasa kegelapan yang hendak mengganggu, hendak merampas damai, sejahtera, dan kebahagiaan. Tapi biarlah kami di dalam Engkau, kami beroleh kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera, dan berkat Tuhan senantiasa mengalir, tidak ada pernah berhenti dalam hidup kami. Tuhan juga berkenan mencukupkan kami dengan segala berkat. Apa yang kami perlukan, apa yang menjadi kebutuhan hidup kami, disediakan oleh Tuhan menurut cara Tuhan sendiri. Sebab di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil.
Engkau adalah Allah yang sanggup dan dapat melakukan setiap perkara, bahkan melampaui akal dan pikiran kami manusia. Berkatilah usaha dan pekerjaan kami. Berkatilah juga tanah sawah ladang yang kami garap. Sebab semuanya itu akan boleh mendatangkan berkat. Dan kami boleh hidup dalam kelimpahan. Dan tidak lupa juga untuk mengucap syukur kepada Tuhan, Sang Pemberi berkat. Demikian juga Bapa, dalam hidup kami ini, kami punya banyak rencana, harapan, impian. Kami serahkan apa yang menjadi rencana, harapan, dan impian kami ke dalam tangan Tuhan sendiri. Jadilah kehendak Tuhan yang baik. Sebab kami yakin bahwa rancangan Tuhan jauh lebih baik dari apa yang kami rancangkan. Tuhan, kami juga berdoa bagi seluruh anak-anak kami, mereka yang masih kecil dalam masa pertumbuhan perkembangan, mereka yang menginjak remaja, pemuda, pemudimu, yang tentunya dalam masa pertumbuhan perkembangan ada banyak hal yang bisa membawa dampak yang buruk dalam kehidupan mereka. Karena itu pada saat ini Tuhan, kami doakan anak-anak kami agar mereka dijauhkan dari segala hal-hal yang buruk yang dapat merusak pergaulan mereka, bahkan merusak masa depan mereka. Tapi biar mereka boleh menjadi anak-anak yang takut kepada Tuhan. Diberikan oleh Tuhan hikmat kepada mereka, agar mereka mampu memilah mana yang baik dan tidak, mana yang berguna dan tidak berguna untuk hidup mereka. Lebih-lebih mereka dalam perjuangan hidup mereka meraih cita-cita. Tolonglah anak-anak kami, anak-anak muda kami, agar mereka tidak mudah patah semangat, tetapi terus berjuang dan berjuang untuk meraih impian dan cita-cita, bahkan senantiasa bergantung kepada Tuhan. Sebab kami yakin dan percaya bahwa Engkau ya Bapa telah menetapkan masa depan yang indah untuk mereka, kehidupan yang sukses dan berhasil menurut cara pandang Tuhan. Dan tolonglah kami sebagai orang tuanya, agar kami diberikan hikmat, diberikan kemampuan untuk menjadi orang tua yang baik, orang tua yang bijaksana, bahkan menjadi orang tua yang memberikan contoh dan teladan yang baik untuk generasi-generasi kami, lebih-lebih teladan iman. Dan berkat Tuhan itu tidak saja kami sendiri menikmati, tetapi berdampak untuk seluruh anggota keluarga kami. Bapa di sorga, saat ini pun kami berdoa untuk orang-orang yang saat ini dalam keadaan sakit, yang bergumul dengan sakit penyakit, dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan memulihkan dan menjamah saudara-saudara kami yang berduka cita, yang kehilangan dan ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi. Tuhan senantiasa mendampingi hidup mereka, memberikan penghiburan, memberikan semangat bahwa mereka tidak pernah sendiri dalam menjalani hari hidup mereka, tapi ada Tuhan yang akan senantiasa menyertai. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang terpenjara. Tuhan menguatkan mereka, Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, ketabahan dan kesabaran dalam menjalani proses demi proses. Dan pada saatnya Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam hidup mereka. Juga kami berdoa ya Tuhan, bagi mereka yang tengah mencari pekerjaan, yang tengah menantikan keturunan dalam rumah tangganya, biar mereka tidak pernah berhenti untuk berharap akan kasih setia dan kemurahan Tuhan dalam hidup mereka, bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik menurut cara Tuhan sendiri dan waktu Tuhan. Lebih-lebih saat ini kami juga berdoa
untuk saudara-saudara kami yang bersyukur dan bersukacita atas pertambahan usia kelahiran maupun usia pernikahan di bulan Oktober ini. Kami serahkan anak kekasih kami, Clarissa Oktaviani, yang berulang tahun ke-18. Kami serahkan saudara kami Esterlin yang berulang tahun ke-43. Kami serahkan anak kami Valentino Bartolomeus Eka Sintanion yang berulang tahun ke-16. Ya Tuhan, mereka bersyukur Tuhan masih berkenan memberikan kesempatan kepada mereka menikmati pertambahan usia. Dan biarlah melewati pertambahan usia, semakin berkat-berkat Tuhan melimpah dalam hidup mereka. Kesehatan, kekuatan, kebahagiaan, damai sejahtera, bahkan keberhasilan dalam cita-cita dan impian harapan. Biarlah di tahun-tahun yang akan datang, mereka juga tetap dapat melewati pertambahan usia kembali, karena Tuhan senantiasa memberi kesehatan kekuatan kepada mereka. Tuhan, kami juga berdoa bagi persekutuan jemaat-Mu. Biar persekutuan jemaat teristimewa jemaat GKI Barimba ini semakin kuat, semakin bertumbuh di dalam Tuhan, menjadi jemaat yang misioner, yang bersaksi. Dan lebih-lebih kami hamba-hamba Tuhan yang melayani, dalam kapasitas kami masing-masing Tuhan berkenan memakai kami, agar kami tetap setia dalam melayani, sekecil apapun tugas dan pelayanan yang dipercayakan kepada kami. Kami kerjakan itu dengan kesungguhan hati. Tuhan, kami berdoa untuk keadaan bangsa dan negara. Pulihkanlah keadaan kami ini. Bahkan Tuhan melewati para pemimpin kami. Tuhan memberi kepada mereka hikmat, agar mereka mampu membuat satu kebijakan keputusan yang benar, yang seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga mampu memimpin dengan arif, adil, dan bijaksana. Lebih-lebih untuk pemerintahan Kabupaten Kapuas, Bupati, Wakil Bupati, dan seluruh jajarannya, Tuhan memakai mereka, dan Tuhan memberikan hikmat kepada mereka. Lebih-lebih kami juga sebagai masyarakat, kami juga turut ambil bagian dalam pembangunan di tempat kami tinggal dan berada. Kami boleh mempergunakan setiap talenta yang Tuhan berikan untuk kami, untuk kepujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah permohonan doa kami, yang kami percaya Tuhan boleh berkenan mendengarkannya. Namun sebelumnya Tuhan mengampuni dosa, kesalahan yang kami perbuat. Ampunilah kami yang berdosa ini. Terima kasih ya Tuhan, doa ini kami alaskan dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, dan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang tibalah saatnya bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dengarkanlah pengantar persembahan untuk kita pada hari ini. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela, kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injilmu kepada dunia ini.
terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umat-Mu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita, kita iringi persembahan kita dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 287A, bait yang pertama dan bait yang kedua. B. Bapak Ibu sidang jemaat, kami undang bangkit berdiri. Baiklah, pada saat ini kita bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, 3 kali. Arahkanlah seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kembalilah ke dalam kehidupanmu yang nyata dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.
waktu saat teduh. beserta Engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawal